Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Zakia dengan NIM 070406200063 yang merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan salah satu tema dalam mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren. Temanya yaitu kajian kitab-kitab tasawuf di pesantren. Pembahasan dalam presentasi saya kali ini ada 3, yang pengertian kitab, macam-macam kitab tasawuf di pesantren, metode pengajaran kitab di pesantren. Kali ini kita akan memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kitab. Secara bahasa, kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba, yaktubu, kitaban, yang memiliki arti telah menulis, sedang menulis, dan tulisan. Kitab secara istilah merupakan wahyu yang dituliskan pada lembaran-lembaran yang kemudian dikumpulkan menjadi satu bentuk buku. Pengertian kitab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu buku atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Penyebutan kitab dalam pondok pesantren pada umumnya yaitu buku-buku agama Islam yang ditulis dengan tulisan Arab atau pegon. Salah satu kitab yang sangat populer dalam pondok pesantren yaitu kitab kuning, yang merupakan salah satu kitab klasik yang memiliki peran penting dalam transformasi ilmu agama. Penyebutan kitab kuning tersebut tentu memiliki alasan. Kitab tersebut disebut dengan kitab kuning karena ditulis di atas kertas berwarna kuning, di mana kertas kuning tersebut merupakan kertas buram yang memiliki harga ekonomis. Dari banyaknya pendapat tokoh mengenai kitab, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kitab kuning yaitu kitab literatur Islam yang ditulis dalam bahasa Arab klasik, yang isi dari kitab tersebut meliputi hadis, ilmu akidah fikih, ilmu kalam, usul fikih, tauhid, dan masih banyak lagi. Di pondok pesantren lah tempat di mana kitab kuning diajarkan, dibedah, dan dikaji secara mendalam. Terkadang ada beberapa kitab kuning yang tidak mencantumkan sumber Al-Quran dan hadisnya, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa kitab kuning ada banyak macamnya, dan kitab kuning merupakan sesuatu yang sifatnya tidak jumud, tetapi ia bisa terus berkembang. Maka tidak heran kalau sekarang sudah banyak ditemui kitab tafsir atau fikih baru yang membahas tentang persoalan kontemporer. Adapun kitab fikih yang tidak mencantumkan sumber Al-Quran dan hadis, tetapi isinya merupakan hasil ijtihad para ulama yang juga berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang sesuai dengan kaidah usul fikih. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kedua mengenai macam-macam kitab tasawuf di pesantren. Dalam pesantren biasanya memiliki berbagai macam kitab. Seperti ada kitab akhlak atau tasawuf yang memiliki 5 macam. Ada Bidiyatul Hidayah, ada Bul Alim wal Muta'alim, Sulam Taufik, Ta'alim al Muta'alim, Nashaih al Ibad. Selanjutnya ada kitab fikih, ada Mabadi al Fikih, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fath al Wahhab. Selanjutnya ada kitab kolam atau tauhid, ada Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, Kifayatul Awam, Risalah Ahlus Sunnah Jamaah, dan Haridatul Bahiyah. Selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan ketiga mengenai metode pengajaran kitab-kitab di pondok pesantren. Yang pertama ada metode wetonan atau badongan, di mana metode ini dilakukan dengan cara kiai atau ustadz menyampaikan isi kitab tersebut serta menjelaskannya kepada para santrinya. Dan tugas dari para santri yaitu menyimak sambil memaknai kitabnya. Yang kedua ada metode sorogan. Metode ini dilakukan dengan cara para santri secara bergiliran menghadap kiai atau ustadz untuk membaca kitabnya
Kemudian kiai atau ustadz tersebut menjelaskan maksud yang terkandung dalam kitab yang telah dibaca oleh santrinya. Yang ketiga ada metode holakoh. Metode ini dilakukan dengan para santri yang duduk melingkar mengelilingi kiai atau ustadz untuk menerjemahkan kitab, menjelaskan, dan juga mengkaji dengan menggunakan suatu persoalan yang sudah ditentukan. Metode keempat ada diskusi. Metode ini dilakukan dengan cara mendiskusikan isi dalam kitab yang masih ambigu untuk memperjelas kembali maksudnya. Masing-masing dari anggota yang ikut dalam forum diskusi berhak untuk mengungkapkan pendapatnya. Metode kelima ada tanya jawab. Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan jawaban. Maksudnya, para santri yang masih bingung terhadap isi dari kitab dapat menyampaikan pertanyaannya kepada kiai atau ustadz, yang kemudian kiai atau ustadz tersebut dapat menjawab dan menjelaskan kepada para santrinya. Yang keenam ada metode ceramah. Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi atau isi kitab secara lisan di hadapan para jamaah. Metode ini biasanya dilakukan jika membedah kitab diikuti oleh masyarakat secara umum, tidak hanya santri dalam pondok pesantren. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.